dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Saya sangat senang pagi hari ini saudara begitu semangat di dalam memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Saudara diberkati Tuhan hari ini, amin, puji Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan, tema khotbah pada saat ini yaitu miliki respon yang benar. Miliki respon yang benar. Mengapa saudaraku saya katakan kita perlu memiliki respon yang benar? Karena apa saudaraku? Memiliki respon yang benar itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Respon kita itu sangat menentukan kehidupan kita ke depan. Sekali lagi, respon kita itu sangat menentukan kehidupan kita ke depan. Kita nanti menjadi orang yang sukses atau menjadi orang yang gagal, itu ditentukan respon saudara dan saya sekarang. Kita akan memiliki kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, atau memiliki kehidupan yang penuh dengan kekecewaan atau kemarahan. Itu ditentukan respon kita saat ini. Nah, tetapi sangat disayangkan banyak orang tidak menyadari akan hal ini. Coba kita lihat ayatnya di dalam Yakobus pasal yang pertama. Kalau saudara membawa Alkitab itu jauh lebih bagus ketika saudara langsung buka Alkitab. Tetapi kalau saudara tidak membawa, ya silahkan saudara lihat ke depan di sini. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara perhatikan ayat ini. Kalau kita simak ayat ini baik-baik, ayat ini berbicara tentang respon. Ayat tadi dengan jelas di sana mengatakan kalau kita ada masalah, kalau kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, firman Tuhan mengingatkan hendaknya kita tidak marah, hendaknya kita tidak memiliki respon kita marah, kita takut, kita khawatir. Tetapi ayat tadi mengajarkan kepada kita ketika kita menghadapi satu masalah, ketika kita menghadapi satu cobaan atau bahkan pencobaan demi pencobaan, di situ dikatakan respon kita hendaknya itu suatu kebahagiaan. Jadi di sini saudaraku, ketika kita menghadapi sesuatu masalah atau tantangan hidup, respon kita menentukan kita mau bahagia atau mau marah. Jadi tergantung kita. Kita melihat dari sudut pandang mana. Ketika kita memiliki respon positif, respon yang baik saudaraku, maka kita, walaupun mungkin itu satu pencobaan, walaupun mungkin itu satu tantangan, kita tetap akan berbahagia. Alkitab tadi katakan, karena apa? Di sekitar kita ada banyak hal-hal yang membuat saudara dan saya tidak nyaman. Sekali lagi, di sekitar kita ada banyak hal-hal yang membuat saudara dan saya tidak nyaman. Ada gangguan-gangguan dari orang-orang di sekitar kita. Ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakan.
Ada sesuatu yang sulit kita hadapi dan itu mungkin bagaikan duri dalam daging. Ini fakta, saudara. Sekali lagi ini fakta. Sehingga ketika saudara menghadapi hal ini, saudara mungkin pernah berkata, kenapa ya kok saya bisa kenal dengan dia yang sering melukai hati saya? Kenapa kok saya punya tetangga seperti dia yang sering membuat saya tidak nyaman? Kenapa orang itu kok masuk di grup saya ya? Nah, saudara perhatikan. Ingat baik-baik. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang diucapkan orang itu. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan yang ada di sekitar kita, saudaraku. Sekali lagi, kita tidak bisa mengendalikan ucapan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan yang ada di sekitar kita. Kita hanya bisa mengendalikan respon kita ketika kita mendengar tetangga kita ngomong begini. Amin, saudara. Kita bisa mengendalikan respon kita ketika kita melihat keadaan di sekitar kita yang sepertinya tidak menguntungkan bagi kita. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kehidupan manusia itu 90% ditentukan respon manusia itu. Sekali lagi, kehidupan manusia 90% ditentukan respon manusia itu. Artinya apa? Ketika kita memiliki respon yang salah, ketika kita memiliki respon yang negatif, jika terjadi sesuatu, maka dipastikan kehidupan kita pasti gagal. Catat baik-baik, ingat baik-baik, kehidupan saudara dan saya 90% itu ditentukan respon kita. Ketika kita punya respon yang salah, sekali lagi hancurlah di dalam kehidupan kita. Karena apa? Seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa mengendalikan keadaan. Orang mau ngomong apa kita tidak bisa kendalikan, saudaraku. Orang mau ngomong apa kita tidak bisa mengendalikan. Orang mau melakukan ketidakadilan dalam kehidupan kita pun kita tidak bisa mengendalikan. Jadi ketika kita mendengar sesuatu yang seakan-akan tidak mengenakan, kalau saudara tetap bahagia, jangan diresponi. Nah ini, sering saudaraku, kita punya telinga ini terlalu sensitif. Padahal orang di sebelah kita tuh cerita lain, tetapi kita sudah punya respon tidak baik. Sehingga padahal kita hari itu kita senang, kita happy, saudaraku. Tiba-tiba di sebelah kita mungkin ngomong bisik-bisik, padahal bukan ngomong tentang kita. Nah, kita terlalu sensitif dan keadaan itu merubah, kita sudah kehilangan sukacita. Mungkin kita pernah mengalami hal ini. Ayo. Kenapa kita sering, saudaraku, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita? Karena apa? Nah ini, kita gampang mendengar padahal suara itu bukan untuk kita. Ayo. Atau barangkali saudara bilang, Om, saya tidak salah loh Om, jadi wajar kalau saya marah. Saudara, tidak usah ngomong salah dan benar. Ayo, milikilah respon yang benar. Karena apa? Respon kita itu sangat menentukan kehidupan kita sepanjang hari atau di hari-hari yang akan datang. Kalau kita punya respon tetap positif di dalam menghadapi segala sesuatu, dipastikan kita akan alami kemenangan. Amin, saudara. Dipastikan kita akan alami keberkatan. Nah, pagi hari ini saya memberikan 1 atau 3 tips, 3 cara untuk
meresponi sesuatu. Ada 3 cara untuk meresponi yang benar. Yang pertama, jangan izinkan orang atau keadaan mengendalikan kita. Ini cara yang pertama. Ini tip yang pertama. Agar kita tetap hidup dalam kebahagiaan, jangan izinkan orang atau situasi di sekitar kita, keadaan di sekitar kita mengendalikan kita. Kita baca ayatnya. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan saya sengaja kasih merah ini. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Garis bawah ini. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Jadi saudaraku, Tuhan telah memberikan satu kebahagiaan. Tuhan telah memberikan satu kegembiraan. Tuhan telah memberikan satu sukacita. Dan Yesus ngomong, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil, yang dapat merampas kegembiraanmu. Amin, saudaraku. Tidak ada yang dapat mengambil, saudara. Barangkali satu contoh saja. Barangkali bangun tidur hari ini saudara merasa senang. Wah, bangun tidur kita rasanya happy. Bangun tidur kita rasanya bahagia. Bangun tidur kita rasanya senang sekali. Sementara saudara menikmati kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan yang Tuhan berikan, tiba-tiba saudara dapat telepon. Ini nomornya siapa ini? Tidak saya kenal ini. Ya saudara angkat. Halo, selamat pagi. Wah, saudara penuh sukacita karena Tuhan kasih kegembiraan kepada saudara. Ini tidak dikenal ini nomornya. Tiba-tiba orang di sini ngomong dengan marah-marah, saudaraku. Ini contoh ya. Marah-marah atau mungkin menuduh saudara telah melakukan segala sesuatu. Bagaimana respon kita? Pagi-pagi Tuhan sudah kasih berkat kegembiraan, sukacita. Saya yakin kita pernah mengalami hal seperti ini. Sementara bersukacita, terima telepon yang tidak dikenal. Tiba-tiba dia marah-marah, saudaraku. Bagaimana respon kita? Ketika kita meresponi orang yang telepon yang notabene-nya tidak kita kenal dengan kemarahan, dipastikan kebahagiaan yang Tuhan berikan pagi itu akan hilang. Amin, saudara. Amin, saudara. Dipastikan kebahagiaan yang Tuhan berikan pagi itu langsung hilang ketika kita meresponi sesuatu atau orang itu atau keadaan itu dengan tidak benar. Sehingga apa? Sepanjang hari kita sudah kehilangan damai sejahtera. Sepanjang hari kita sudah kehilangan kebahagiaan. Padahal pagi hari Tuhan kasih kebahagiaan. Artinya begini, seperti yang firman Tuhan tadi katakan. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kebahagiaan itu, tidak ada. Tidak ada, kecuali saudara berikan kepada orang itu. Dengan cara bagaimana? Merespon setiap pembicaraan orang atau kondisi orang lain atau keadaan dengan cara negatif. Nah, ini saudaraku, sering ini yang membuat kita gagal. Itulah sebabnya ketika saya belajar tentang firman Tuhan ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada kalanya ini yang sering kita alami. Kita enak-enak, senang-senang, lagi nyanyi lagu rohani, lagi bersuka cita. Tiba-tiba mendengar sesuatu yang
tidak mengenakan, dan itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita, hilanglah hilanglah sukacita itu. Ya, kita alami itu ya. Ayo, milikilah respon, saudaraku. Karena apa? Ucapan orang, perkataan orang itu tidak menentukan harga diri kita. Jadi masa, saudaraku, Tuhan sudah kasih kegembiraan, Tuhan sudah kasih sukacita, lalu kita kasihkan orang yang tidak kita kenal, sehingga kita kehilangan sukacita sepanjang hari ini. Itulah sebabnya tadi saya katakan 90% kehidupan kita itu ditentukan oleh respon kita. Pagi hari saudara sudah punya respon negatif, pagi hari saudara sudah punya respon tidak benar, maka dipastikan sepanjang hari saudara akan kehilangan sukacita, saudara akan kehilangan damai sejahtera, saudara akan kehilangan kebahagiaan. Karena apa? Kebahagiaan yang Tuhan berikan itu kita berikan kepada orang lain. Jadi intinya, selama kita tidak melanggar hukum, selama kita terus berjalan di dalam kebenaran firman, tidak usah pusing dengan suara orang. Amin, saudara. Amin. Selama kita tidak melanggar hukum, sekali lagi, selama kita terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, tidak usah pusing apa kata orang. Karena apa? Ketika kita responi hal itu, saudaraku, sekali lagi kita akan kehilangan damai sejahtera. Jadi ini yang pertama, 3 cara atau tips untuk meresponi yang benar. Jangan izinkan orang atau keadaan mengendalikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, milikilah kekuatan yang terkendali. Ini yang kedua. Milikilah kekuatan yang terkendali. Saya yakin dan percaya kita semua itu punya kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita adalah anak-anak Tuhan yang kuat. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang yakin kita adalah orang-orang hebat di dalam Tuhan? Angkat tangan. Wow. Amin, saudaraku. Kita ini orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Sekali lagi, kita ini orang-orang yang super di hadapan Tuhan. Tapi yang menjadi persoalan, yang menjadi masalah, ketika kekuatan yang Tuhan berikan itu tidak terkendali. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika kekuatan yang Tuhan berikan itu tidak terkendali. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima, apa kata firman Tuhan? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Perhatikan baik-baik ayat ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang memiliki bumi. Yang memiliki bumi adalah orang yang sukses. Orang yang sukses akan memiliki bumi, saudaraku. Orang yang diberkati Tuhan, yang memiliki bumi, yang diberkati Tuhan. Kita lihat di sini luar biasa, saudara. Jadi sekali lagi perhatikan baik-baik. Yang memiliki bumi, yang sukses di bumi, yang diberkati di bumi adalah orang-orang yang lemah lembut. Alkitab tidak mengatakan yang memiliki bumi adalah orang yang suka berkelahi. Alkitab tidak mengatakan orang yang akan sukses di bumi adalah orang yang suka berantem, orang yang suka marah-marah. Tidak. Tetapi Alkitab katakan orang yang akan memiliki bumi,
Orang yang akan diberkati di bumi, orang yang akan sukses di bumi adalah orang-orang yang lemah lembut. Wow. Namun jujur saja saudara, seringkali lemah lembut itu kita salah artikan. Ya, sekali lagi seringkali lemah lembut itu kita sering salah artikan. Banyak orang berpikir lemah lembut itu lemah. Banyak orang berpikir lemah lembut itu tidak berdaya. Tidak, saudaraku. Sekali lagi, lemah lembut itu bukan berarti tidak berdaya, bukan berarti tidak ada kekuatan. Itu satu pengertian yang salah. Sekali lagi, itu satu pengertian yang salah. Nah, di sini saya melihat kalau saudara punya kamus di rumah, itu arti lemah lembut itu adalah yang pertama ramah, yang kedua sopan, yang ketiga baik hati, dan yang keempat jinak. Ini saya agak tergelitik sedikit arti lemah lembut jinak, saudaraku. Tetapi ternyata di dalam bahasa aslinya, ya, arti daripada lemah lembut itu seperti kuda liar yang sudah jinak. Itu arti dari lemah lembut dari bahasa aslinya. Yaitu seperti kuda liar tapi sudah jinak. Saudara, saya mau tanya. Kuda liar itu punya kekuatan. Punya kemampuan yang luar biasa. Kalau melompat luar biasa. Kalau lari begitu cepat. Saya mau tanya. Kira-kira kuda liar itu bisa didekati atau tidak? Halo? Tidak bisa, berani kita dekat, kita ditendang, saudara. Kira-kira bisa dilus-lus atau tidak? Tidak bisa, apalagi ditunggangin, tidak bisa. Tetapi saudaraku, orang yang lemah lembut itu seperti kuda liar, tetapi saudaraku sudah jinak. Nah ini artinya apa? Kuda itu saudaraku sudah bisa mengendalikan kekuatannya. Nah ini, saya mau tanya lagi. Kira-kira kuda liar sama kuda jinak kekuatannya sama atau tidak? Sama. Mereka tetap punya kekuatan. Mereka kalau lari sangat cepat. Yang membuat beda, kuda yang sudah dijinakkan saudaraku, dia bisa mengendalikan kekuatannya. Ini bedanya. Dia bisa mengendalikan emosinya. Ini arti daripada lemah lembut. Kita punya kekuatan. Kita punya emosi. Kita semua itu punya emosi, saudaraku. Siapapun kita punya emosi. Tetapi saudaraku, orang yang lemah lembut, dia bisa mengendalikan kekuatannya. Dia bisa mengendalikan emosinya. Kita semua bisa emosi, saudaraku. Tetapi orang yang lemah lembut itu bisa mengendalikan emosinya. Dan Alkitab tadi katakan, orang yang lemah lembut, dialah yang akan memiliki bumi. Ayo, kalau engkau ingin sukses, alami sesuatu yang luar biasa, milikilah sifat ini. Yang kedua, milikilah kekuatan yang terkendali. Sekali lagi saya katakan, kita bisa marah, saudaraku. Kita bisa marah, saudara. Satu saat, mungkin saya pernah saksikan di sini juga. Satu saat saya beli kebun di waktu pelayanan yang ada di Sulawesi Utara sana, saudaraku. Kebetulan kebun itu saya masih ingat sekali. Kebetulan kebun itu ada banyak pohon besinya. Pohon besi kecil-kecil, saudaraku. Banyak sekali. Memang ada yang besar. Yang besar itu belum saya potong. Nanti kalau orang perlu apa baru dijual. Banyak sekali pohon besinya itu, saudaraku. Mungkin sudah sebesar sepergelangan tangan ini. Satu saat waktu saya lihat kebun itu, ada beberapa anak tertawa. Padahal potongi itu saya punya pohon besi, saudaraku. Sudah berbentuk kayu begini. Aduh,
Saudaraku, biar pendeta melihat kondisi begitu, saudaraku. Biar pendeta. Kalau saya mau melihat fakta, saudaraku. Wah, itu sudah darah sudah di umbun-umbun sini, saudara. Untung darah Yesus lebih tinggi. Tetapi saudaraku, apakah langsung saya spontan marah, saudaraku? Saya ingat firman ini. Saudaraku, kita punya kekuatan. Kita bisa emosi. Orang yang lemah lembut punya kekuatan, punya emosi, tetapi bisa terkendali. Inilah yang Tuhan inginkan. Nah, saudaraku, akhirnya apa? Hei, kenapa kamu ini ambil ini begini-begini, saya ngomong begitu. Akhirnya sudah kamu pulang saja dulu ini. Akhirnya ini anak-anak ngomong, katanya Pak Gembala baik, masa begini? Saudara, saya ingat ini kalimat ini. Nah, saudaraku, sekali lagi, milikilah respon yang benar. Yaitu jangan izinkan orang atau keadaan mengendalikan kehidupan kita. Dan yang kedua, milikilah kekuatan yang terkendali. Artinya kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus bisa kendalikan, saudaraku. Kita harus bisa kendalikan walaupun ada orang-orang di sekitar kita berusaha memancing kemarahan kita. Kita berusaha untuk mengendalikan kekuatan itu. Sehingga kita menjadi orang yang lemah lembut. Di Rasul Paulus pernah menasihati kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Di sana di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Di sana mengatakan, tetapi kuasailah dirimu. Timotius punya kehebatan. Timotius punya kemampuan. Tetapi Rasul Paulus harus menasihati, kuasailah dirimu. Ayo, kalau mungkin selama ini kita sering kekuatan kita tidak terkendali, firman Tuhan datang kepada kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Apalagi saudara-saudara mungkin sebagai seorang majikan atau atasan atau bos. Bagaimana saudara punya anak buah. Saudara, jangan sampai anak buah kita punya penilaian, saya tidak kerasan kerja di sini. Kenapa? Bos saya itu rajin masuk gereja, tapi kalau sudah emosi, tidak terkendali. Kan malu, saudaraku. Ya kalau hanya dia sendiri, lalu nanti dia cerita kemana-mana, jangan kerja di sana. Itu bosnya begini, itu majikannya begini, itu pimpinannya begini. Sudah mau ngomong apa? Ini saudaraku, jadi dampaknya bukan hanya untuk kita sendiri, saudaraku, yang kehilangan damai sejahtera, tetapi dampaknya juga orang-orang di sekitar kita punya penilaian negatif terhadap kita. Ayo, kekuatan yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan, kita harus mampu mengendalikan sehingga orang-orang di sekitar kita pun merasa nyaman dekat dengan kita. Amin, saudara, merasa nyaman. Sekali lagi, siapapun kita bisa emosi. Siapapun kita bisa marah, entah pendeta, entah jemaat, siapapun kita bisa emosi, bisa marah. Tetapi mari kendalikan, kita berusaha seperti kuda liar tadi, punya kekuatan. Punya kemampuan yang hebat. Tetapi kalau kuda liar itu sudah jinak, saudara. Biasanya tendang sana, tendang sini. Ini ditunggangi tetap aman-aman saja. Karena apa? Bisa mengendalikan kekuatannya. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa atau cara untuk merespon yang benar. Yang ketiga, jika keadaan sulit diubah. Ini penting. Ubahlah cara pandang kita. Jika keadaan sulit untuk diubah, ubahlah cara pandang kita. Saudara, jujur saja, kadang-kadang ada sesuatu yang sulit untuk berubah. Saudara sebagai suami,
sudah berdoa agar istri berubah, lama berubah. Atau saudara sebagai istri berdoa untuk suami agar suami berubah, tetapi faktanya lama ini berubah. Dan memang saudaraku, kadang-kadang kita menginginkan, ya jujur saja, kita menginginkan istri kita ideal, kita menginginkan suami kita ideal. Tetapi sering faktanya yang kita temui, mungkin justru sebaliknya. Saudaraku, kalau seandainya kita sudah bergumul untuk sesuatu agar berubah, tetapi tidak bisa berubah, kita rubah cara pandang kita. Ada satu kesaksian, ada seorang suami, saudaraku. Suami ini setiap minggu dia ke gereja sendiri. Suami ini setiap minggu rajin ke gereja sendiri. Nah, satu saat gembalanya tanya, "Bapak, kenapa Bapak selama ini kok ke gereja sendirian? Mana ibu?" Akhirnya Bapak ini bilang, "Ya Om Pendeta, saya sementara bergumul masalah keluarga. Sekarang ini saya sementara bergumul masalah keluarga. Saya merasa tidak bahagia dengan keluarga saya Om Pendeta." Akhirnya pendeta tanya, "Kenapa Bapak kok sebegitu?" "Saya dengan istri saya ini sering berantem loh Pak." "Oh gitu. Ya saya tidak tahu, masalah kecil, masalah sepele sering berantem. Itu yang menjadi pergumulan saya. Barangkali sio saya dengan sio istri saya beda mungkin Pak Pendeta." "Memangnya siomu apa?" "Saya mungkin sio saya kucing, istri saya sio tikus." "Ada budak sio kucing?" Sehingga selalu berkelahi. "Apakah Pak Pendeta mau mendoakan kami?" "Oh ya." Akhirnya saudaraku, saat itu pendeta langsung berdoa. Dalam nama Yesus, pokoknya didoakan keluarga ini agar istrinya berubah, agar istrinya mau masuk gereja. Amin. 1 bulan kemudian, ini pendeta ini melihat, ini bapak ini ke gereja masih sendiri. Akhirnya dalam hati ini pendeta bilang, "Oh pasti ini istrinya belum berubah ini. Pasti istrinya masih suka marah-marah. Buktinya bapak itu masih ke gereja, masih sendiri saja." Akhirnya disapa ini bapak. "Selamat pagi Bapak. Masih ingat yang saya doakan 1 bulan lalu?" "Iya Pak." "Bagaimana keadaan Bapak sekarang?" Ini tanya pendeta. "Oh Om Pendeta, sekarang saya bahagia Om Pendeta." "Duh, kok kalau memang sudah bahagia berarti istri Bapak sudah berubah?" "Belum." "Duh, kok belum berubah kok sudah bahagia?" "Iya." Dia katakan, "Karena apa? Selama ini cara pandang saya yang salah. Selama ini saya punya prinsip, saya akan bahagia kalau istri saya berubah. Saya akan bahagia kalau istri saya masuk gereja. Itu saya akan bahagia." Ternyata apa? Faktanya apa? Sampai sekarang istri saya belum berubah. Tetapi saya yang berubah itu adalah saya. Saya merubah cara pandang saya. Nah ini saudaraku. Sayalah yang berubah. Selama ini saya menuntut agar istri saya berubah dan masuk gereja. Dan itu membuat saya tidak bahagia. Tetapi setelah saya merubah cara pandang saya merubah diri saya dengan merubah cara pandang saya, akhirnya saya bahagia. Bapak, memang istri saya belum berubah. Istri saya belum masuk gereja. Tetapi saya punya anak-anak yang manis, yang bisa membahagiakan saya. Nah ini saudara, amin saudara. Saya punya pekerjaan baik dan Tuhan memberkati saya. Itu yang membuat saya bahagia. Anak-anak saya gampang diatur dan itu yang membuat saya bahagia. Pekerjaan saya diberkati Tuhan dan itu yang membuat saya bahagia.
Lalu di gereja saya punya teman-teman yang baik dan itu yang membuat saya bahagia. Ini saudara. Kenapa kita tidak memiliki kebahagiaan? Hidup diliputi dengan ketakutan, hidup diliputi dengan kecemasan, hidup diliputi dengan kekhawatiran. Karena apa? Kita terlalu menuntut yang sesuai, yang itu pun rasanya sulit untuk dilakukan. Ayo, kalau selama ini saudara merasa tidak bahagia karena aku tidak akan bahagia kalau istriku tidak berubah. Padahal dalam satu keluarga ada bidang-bidang lain yang bisa membuat saudara dan saya bahagia. Nah ini, jangan hanya melihat satu fokus. Aku akan bahagia kalau suamiku bertobat. Bagaimana kalau tidak bertobat? Halo? Aku akan bahagia kalau istriku bertobat. Bagaimana kalau sampai mati tidak bertobat? Apakah kita tidak bahagia? Ayo, kita perlu berdoa bagus, saudaraku. Berdoa untuk sesuatu itu bagus. Ada kalanya doa kita langsung dijawab. Tetapi ada kalanya perlu waktu. Ada kalanya perlu proses. Jangan sampai, saudaraku, proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita membuat kita kehilangan kebahagiaan. Amin, saudara. Jangan sampai proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita membuat kita kehilangan bahagia. Kalau kita hanya fokus dalam hidup, aku akan bahagia kalau usahaku maju. Bagaimana kalau usaha tidak maju? Aku akan bahagia kalau masalah-masalahku selesai semua. Bagaimana kalau masalah kita tidak selesai semua? Apakah kita tidak bahagia? Ayo, rubah cara pandang kita. Kalau saudara ingin alami kebahagiaan, kita belajar dari Bapak tadi. Memang istriku belum berubah. Memang istriku belum masuk gereja. Tetapi anak-anakku bisa membuat saya bahagia. Amin, saudara. Pekerjaanku bisa membuat saya bahagia. Teman-teman di gereja bisa membuat saya bahagia. Anak buahku yang manis-manis, yang kerja, yang baik dan jujur bisa membuat aku bahagia. Jadi saudaraku, ketika kita punya cara pandang yang seperti ini, sekalipun pergumulanmu belum dijawab, sekalipun doamu belum dijawab, kita akan bisa bahagia. Tetapi kalau fokus kita hanya kepada sesuatu, aku akan bahagia kalau anakku sukses. Kalau belum sukses, berarti kita tidak bisa bahagia. Ayo, rubah cara pandang ini. Ketika kita mau dan bisa merubah cara pandang ini, kebahagiaan yang Tuhan berikan setiap pagi, itu akan kita pertahankan. Sehingga sepanjang hari kita bisa berbahagia, sepanjang hari kita bisa bersuka cita. Dan memang itulah yang Tuhan inginkan. Ayat yang terakhir, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Ayat yang singkat ini. Bersukacitalah senantiasa. Ayo, kalau mungkin saudara punya pergumulan, dan pergumulan itu rasanya menyita tenaga saudara, dan itu selama ini membuat saudara tidak bahagia, rubah cara pandang. Saya tahu saudara sementara ada yang bergumul untuk suami. Saya tahu saudara sementara bergumul untuk istri. Saya tahu saudara sementara ada yang bergumul untuk anak-anak. Saya tahu saudara sementara bergumul untuk pekerjaan, untuk memiliki pasangan hidup, untuk punya keturunan dalam buah kasih perkawinan. Jangan sampai pergumulanmu itu membuat saudara kehilangan kebahagiaan.
ada sumber-sumber kebahagiaan yang lain yang bisa membuat kita bahagia. Amin, saudara, amin. Ingat, tadi saya katakan 90% keputusan kita itu sangat menentukan, saudaraku. Keputusan kita itu sangat menentukan. Jadi milikilah respon yang benar. Milikilah respon yang benar. 90% kehidupan kita ditentukan oleh respon kita. Kalau kita punya respon yang salah, kita memiliki cara pandang yang salah, ya kita akan terus hidup di dalam tekanan, kita hidup di dalam kepedihan, kita hidup di dalam pergumulan sehingga cepat tua. Nah, saudaraku, cepat tua. Kenapa? Hidup diliputi dengan pergumulan terus. Tidak ada sukacita. Padahal Tuhan bilang, aku akan beri kamu kebahagiaan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kebahagiaan itu daripadamu. Tidak ada, saudaraku, tidak ada yang bisa ambil kecuali kita yang kasih. Ya, tidak ada yang bisa mengambil sukacita, damai sejahtera yang diberikan kepada Tuhan kecuali kita yang memberikan. Ayo, 3 hal ini renungkan firman baik-baik. Jadi kalau seandainya saudara bergumul untuk istri, bergumul untuk suami, bergumul untuk mertua belum berubah, saudaraku, tidak usah terlalu dihiraukan, kita tetap bergumul. Jangan sampai keadaan itu, pergumulan itu mengambil sukacita kita, mengambil kebahagiaan kita. Padahal di sekitar kita ada banyak sumber-sumber yang bisa membuat bahagia. Memang aku belum punya rumah sendiri, tapi aku berbahagia punya anak-anak yang manis. Nah, ini saudara. Amin. Memang saat ini aku belum punya pacar, tapi aku bersyukur punya teman banyak baik-baik. Nah, ini saudaraku. Jadi cara pandang kita itu menentukan. Tetapi kalau kita melihat hanya dari sisi negatifnya, maka saudara akan kehilangan bahagia. Silakan pemain musik. Kita akan kehilangan kebahagiaan, saudaraku. Kita akan kehilangan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Ayo mulai saat ini rubah cara pandangmu di dalam menyingkapi segala sesuatu. Sekali lagi saya katakan 90% kehidupan kita itu ditentukan oleh cara pandang kita, respon kita, keputusan kita di dalam kita menghadapi segala sesuatu. Ayo kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah